Baik, berarti kita mulai saja kali ya. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah, pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk sama-sama menghadiri sesi konsultasi dari mata kuliah keperawatan gerontik. Untuk kesempatan pertama, saya sampaikan dulu agendanya. Yang pertama, eksplorasi pengalamannya kalian setelah pengkajian, dan yang berikutnya presentasi masing-masing hasil pengkajiannya. Ya, oke, kita masuk ke sesi eksplorasi pengalaman. Ya. Untuk siapa yang bisa atau yang mau share dulu terkait pengalaman yang melakukan pengkajian? Benar. Oke, silakan Nur Aziza. Baik, terima kasih. Saya itu mengaji lansia di Kabupaten Sinjai karena kebetulan lagi di rumah keluarga di sini. Pengalamannya, saya tidak mendapat kesulitan yang berarti dalam melakukan pengkajian karena memang saya lihat ternyata lansia di pedesaan dengan lansia di kota itu sedikit berbeda. Perbedaan kalau lansia di kota yang sering saya saksikan saat di Nur Aziza atau saya yang tidak stabil jaringannya? Hilang. Oh ya, ya. Gimana perbedaannya? Saya lanjut, kalau lansia yang sering saya temui di Makassar itu lebih cenderung lemah, bukan lemah sih, maksudnya kayak tidak bisa, kalau misalnya lansia itu sudah tidak bisa melakukan aktivitas fisik yang terlalu berat. Sedangkan kalau lansia di pedesaan, seperti lansia yang saya kaji, itu masih aktif melakukan aktivitas fisik seperti bertani, kemudian masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang berat seperti mengangkat beban, seperti itu. Jadi dengan usia yang sama kita bandingkan. Sebenarnya kalau usianya tidak sama persis, tapi sekitar 70-an, lansia sekitar 70-an di Makassar itu memang berbeda dengan lansia yang Oke, agak-agak hilang suaranya Nur Aziza. Berarti yang saya tangkap bahwa yang hasil observasinya Nur Aziza itu memang terlihat kalau yang di desa masih lebih dari segi aktivitas masih lebih kuat ya, lebih produktif. Oke. Yang lain mungkin mau share pengalaman? Saya Nars, Ya, kemarin itu Nars saya mengkaji lansia di Pangkep, saudara nenek saya di sebelah rumah, umurnya sudah umurnya 70 tahun Nars, tapi sama seperti Isa kan di desa-desa, dia masih kuat ke pasar, terus masih pergi kayak bertani begitu Nars. Terus kemarin lansianya sampai bilang kalau dia katanya itu senang sekali kalau ada yang tanya-tanya begini, yang kayak diwawancarai nurse, senang sekali katanya karena ada temannya bercerita begitu. Oke, ya kurang lebih sama untuk
segi aktivitas ya, dan tambahannya dari Via, apa namanya, memang lansia itu berharap mungkin ya dukungan sosial atau interaksi sosial itu terhadap mereka bisa lebih maksimal untuk bisa apa namanya lebih membuat mereka bahagia ya. Kurang lebih seperti itu ya, ya. Oke, ada lagi yang mau share? Cukup. Oke, dari segi Saya Nurse. Oh ya, silakan. Fadila ya. Ya. Iya Nurse. Sama juga tadi sama teman-teman itu kan karena kami di desa neneknya jadi kalau saya sudah kaji dia itu sangat mandiri Nurse. Kalau saya kaji mandirinya itu dapat poin A. Kemudian saat saya mengkaji hambatannya itu, kalau saya tanya-tanya dia selalu mau cerita lagi yang lain-lain. Jadi kita mau tanya-tanya yang apanya dulu katanya itu silsilah keluarganya panjang sekali dia jabarkan sampai harus ada intermezzo sedikit terus kita kembali lagi ke topik utama untuk lanjut lagi pengkajian. Kemudian juga saat kita kaji itu mungkin agak kan karena kurang pendengarannya, jadi harus juga sabar-sabar kalau BI apa tak bilang, jadi harus sabar-sabar memberikan penjelasan, memberikan pertanyaan sehingga saat mengkaji semua aspek itu bisa dikaji seperti itu. Oke, yang saya tangkap lansia suka bercerita dan ada hambatan-hambatan tertentu terkait penurunan fungsi tubuh ya dari lansia. Oke, bagus sekali. Ada lagi yang lain yang mau share pengalaman? Silakan. Ya, silakan Yasmin. Untuk lansia yang saya kaji kan ini masih di daerah Makassar. Terus dia selama pengkajian dia masih bagus Nurse, kayak menjawab pertanyaan, kognitifnya juga masih bagus. Cuma yang agak saya bingung Nurse karena dia itu selalu merasa kalau dirinya itu sehat. Jadi dia jarang sekali periksa Nurse. Nggak pernah periksa kesehatannya, selalu merasa sehat. Hampir semua yang saya kaji kayak keluhan-keluhannya dia bilang nggak ada Jina, sehat-sehat aja begitu Nurse. Tapi kalau kita lihat secara fisik bagaimana? Ada kelemahan atau penurunan fungsi atau mungkin ya persoalan atau masalah kesehatan yang Kalau yang saya lihat sih Nurse memang tidak ada kecuali dia pakai tongkat sekarang kalau jalan kadang-kadang. Oke, usia berapa tuh Yasmin? Usianya tunggu dulu Nurse. Usianya 80 tahun Nurse. Oke. 80 tahun tapi apa namanya sebenarnya masih fit tapi ada ya hambatan mobilitas fisik sedikit ya. Karena dia juga kakinya Nurse. Oke. Baik, ada lagi yang mau sharing atau mau refleksi pengkajiannya? Cukup? Oke, kalau begitu setelah kalian dengan pengalamannya kalian terus sudah dapat materi kurang lebih berapa pekan ya, berapa kali ya, 8 pekan atau 7 pekan ya, dengan intensitas 2 kali ya, dengan frekuensi 2 kali per pekan, antara teori dengan yang kalian lihat di lapangan bagaimana? Adakah gap atau memang seperti yang disampaikan pada saat pemberian materi? Silakan kalau ada yang ingin menyampaikan. Bagaimana setelah belajar konsep, kemudian melihat di lapangan, apakah ada gap yang berarti atau bagaimana? Maksudnya beda antara teori dengan apa yang terlihat di lapangan.
Silakan kalau ada yang merasa beda atau sebaliknya. Sama saja. Halo? Saya nurse. Ya, silakan. Apa yuk? Silakan siapa? Sedikit saya nurse. Iya. Kemarin itu di perkuliahan kita belajar tentang fakta-fakta komunikasi dengan lansia. Itu materinya dibawakan sama Nesrin kalau salah. Jadi Nesrin tuh bilang lansia itu tidak bisa diajar sesuatu yang baru untuk berubah tingkah lakunya dengan cepat, dan gitu memang ternyata faktanya di lapangan. Jadi kita tidak bisa menjadi seperti guru bagi lansia, tapi saya belajar bahwa dalam melakukan komunikasi dengan lansia kita itu harus menjadi seperti temannya. Jadi tidak bisa kita ajarkan sesuatu kepada lansia karena faktor umur. Mungkin lansia merasa bahwa saya lebih tua, saya punya pengalaman lebih banyak dari kamu tidak bisa ajarkan sesuatu kepada saya. Nah, jadi saya memang ternyata teori yang diajarkan Neskus ini itu memang Oke. Aziza hilang lagi. Baik. Saya sudah tangkap. Ya, faktanya mirip, sesuai dengan di lapangan ya teorinya. Oke, ada lagi yang lain fakta yang bersesuaian atau tidak bersesuaian dengan materi atau topik yang disampaikan oleh fasilitator? Silakan. Saya Silakan Nurnaning sih ya, silakan. baik Nars. Jadi kalau saya sendiri ke kondisi fisiologisnya ini lansia, kemarin yang sudah diajarkan itu bahwa terkait dengan kebiasaan lansia tersebut beraktivitas atau berolahraga ketika dia di masa tua, dia tidak banyak keluhan-keluhan sakitnya di bagian sendi, Nars, karena saya tanya ini lansia yang saya kaji, dia itu katanya sering olahraga kalau pagi, terus waktunya juga muda, dia sering kan dia punya sawah, terus dia sering kerja di sawah begitu, Nars, bantu suaminya. Nah itu pas dia tua, dia tidak merasakan kayak sakit-sakit di bagian sendi lututnya seperti itu. Dan saya juga bandingkan dengan lansia-lansia di sekitarnya yang kerjanya seperti guru di saat usianya sama, Nars, usianya sama, lebih dari 60 kan. Yang saya kaji itu dia usianya 64 tahun. Terus saya bandingkan dengan lansia yang usianya 60-an tahun juga dengan pekerjaan sebagai pernah menjadi guru, dia itu biasa kadang merasa sakit-sakit di bagian lututnya begitu, Nars. Kalau berarti dari segi pekerjaan, aktivitas di masa muda itu terlihat perbedaannya. Kalau sudah lansia yang rajin beraktivitas dengan mungkin pekerjaan-pekerjaan yang teknis, melibatkan otot dan tulang, itu terlihat lebih luas pergerakannya mungkin seperti itu ketika di masa tua ya. Itu yang Nurnaning si tangkap ya. Iya, Nars. Oke, bagaimana kalau yang dipaparkan perbandingannya dengan materi yang didapatkan saat perkuliahan? Sesuai, Nars, dengan yang pernah dikatakan. Oke, baik. Nah, saya pikir sudah 2 orang yang menyebutkan atau menjelaskan pengalamannya dan membandingkan dengan materi yang sudah didapatkan. Kita melangkah langsung ke aspek pengkajian. Ya. Maaf, Nas. Atas nama Rodia katanya tidak bisa ikut pengkajian hari ini karena kan dia tinggal di Bima, Nurs, di NTB. Katanya banjir juga di NTB. Oh iya, tidak apa-apa. Nanti ini saya sudah record dan nanti saya kirimkan ke grup ya kalau sudah saya upload. Baik, ya siapa yang mau duluan presentasi nih? Bisa
sebut namanya atau sesuai nomor urut saja, Nur Aziza. Ya, Nars, Ya. bisa. Oke, silakan Nur Aziza bisa share screen. Ya, pakai laptop bisa Mintol. Kirim nama Isa, kirim di grup. Ada di grup. Wait. Baik, terima kasih Kak. Nars, sebelumnya saya minta maaf kalau misalnya dalam proses presentasiku keluar-keluar Kak, karena jaringan kurang mendukung. Baik, saya mulai. Ini adalah format pengkajian yang saya lakukan kepada klien saya, namanya Tuan K. Beliau tinggal di Kecamatan Teluk Intoy, Kabupaten Sindai. Saya lakukan pengkajian pertama itu di hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021. Nah, teman-teman bisa lihat beliau sukunya beragama Islam, statusnya sudah menikah dan sekarang tinggal 2 orang sama istrinya. Dan orang yang paling dekat dihubungi itu Tuan N, anak tertua beliau, yang memang tinggal bertetangga dengan klien. Selanjutnya, riwayat hidup pasangannya. Jadi pasangannya itu masih hidup, usianya 68 tahun, tapi ada si pasangannya klien ini memiliki gangguan pendengaran. Beliau juga sudah bisa dikatakan tidak bekerja karena untuk urusan rumah tangga itu, misalnya beres-beres rumah, masak, itu dilakukan. Baik, anak-anak sendiri. Tuan KI memiliki 7 anak yang semuanya masih hidup dan sudah menikah. Ada 4 laki-laki dan 3 perempuan. Klien saya ini bekerja sebagai seorang petani karena memang dari dulu memang bekerja sebagai seorang petani. Klien saya mengurusi sawahnya dan kebunnya sendiri. Klien saat dikaji mengatakan sebenarnya dari aktivitas bertani ini sudah mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan ditambah lagi dengan uang yang rutin dikirimkan oleh anaknya Tuan F yang Hilang timbul ya. teman-teman. Ners, bisa jadi dengar suara apa, Ners? Hilang timbul, tapi lanjutkan saja. Ya. Iya. Ya, selanjutnya ini adalah gambar dana rumah klien. Di gambar rumah teman-teman bisa lihat bagian depan rumah ada teras, di samping itu ada gudang padi, terus di dalam lagi ada ruang tamu, dilengkapi dengan jendela, ada 3 kamar, ruang keluarga, ruang makan yang luas, serta WC di dekat dapur. Di bawah-bawah lagi. Next.
Ya, tipe tempat tinggalnya itu permanen, jumlah kamarnya 3 ruang kamar, jumlah orang rumah berkat tangga lindiknya itu namanya Tuan A. Berikut adalah derajat privasi dari klien. Jadi klien itu memiliki kamar sendiri dengan ruangan yang cukup luas. Di dalamnya terdapat 1 tempat tidur dan 1 lemari. Lingkungan kamarnya tidak kurang rapi, ada tumpukan koper yang tidak diberitahu apa isinya. Klien bilang tidak suka kalau misalnya ada yang masuk dan ubah itu terletak barang-barang kamarnya. Itu kenapa menantunya yang suka membersihkan rumah beliau selalu dilarang untuk membersihkan kamarnya si klien. Next. Ya Allah. Oke. Riwayat aktivitas di waktu luang. Hobinya klien bilang hal yang paling menyenangkan yang sering dilakukan itu menonton TV. Klien tidak tergabung dalam keanggotaan organisasi dan klien bilang tidak pernah melakukan perjalanan atau liburan. Untuk sistem pelayanan kesehatan yang digunakan, klien bilang tidak pernah menggunakan sistem pelayanan kesehatan dari puskesmas ataupun rumah sakit. Karena klien mengatakan saat sakit, klien hanya menggunakan ramuan dari dedaunan yang diracik sendiri. Next, berikut adalah deskripsi aktivitas klien selama 24 jam. Ini sebenarnya tidak benar-benar seperti ini, tapi lebih seringnya seperti ini. Jadi dari pukul 5 itu klien sudah bangun, terus sholat subuh, jam 6-nya klien sarapannya itu biasa pakai pisang dan kopi hitam. Astagfirullah. Terus didengar di suara aku juga. Ya, kedengaran Ji. Bagaimana? Oh iya. Jam 30 sampai jam 9 kan itu lakukan aktivitas di kebun, kemudian kembali di jam 10 lalu mandi. Selanjutnya klien biasanya nonton serial TV, kesukaannya di Antv katanya itu sekitar jam 11. Kemudian dari jam 11 sampai jam 12, klien biasanya tidur siang, kemudian bangun saat sudah zuhur. Setelah zuhur itu, klien melakukan aktivitas santai, kadang-kadang nonton TV, atau sekedar ngobrol-ngobrol sama istrinya, atau klien hanya berbaring di tempat tidur. Kemudian, dan minum kopi lagi sebelum berangkat ke kebun. Jadi kalau sore-sore juga klien ke kebun lagi. Kemudian saat maghrib, klien melakukan aktivitas di masjid. Biasanya klien itu berangkat sebelum maghrib ke masjid, kemudian balik setelah sholat isya. Nah, pada pukul 20.30 sampai 20.30 klien itu nonton TV. Kemudian 21.31 klien bersiap untuk di pukul 11. Ya, berikut adalah riwayat kesehatan, keluhan-keluhan utamanya. Jadi saat ditanya tentang keluhan utama, saya bilang sejak 4 bulan yang lalu kurang lebih kondisi kulitnya itu memang sering gatal. Sensasi gatalnya terasa saat malam hari sehingga tidur terganggu dan membuat klien tidak nyaman. Klien juga bilang rasa gatal yang dirasakan itu pasti akan digaruk sampai rasanya sakit dan kulitnya terlihat kemerahan. Kemudian klien juga bilang gatal yang dirasakan terdapat pada titik tertentu seperti punggung, kaki, dan paha yang mengganggu kenyamanan klien. Klien juga bilang sensasi gatalnya itu sedang dan hanya dirasakan pada saat malam hari. Next.
Ini pengetahuan, sebenarnya adalah pengetahuan mengenai kondisi kesehatan saat ini. Jadi saat ditanya bagaimana pengetahuannya tentang kondisinya sekarang, klien itu bilang, sebenarnya saya tidak tahu kenapa ini gatalku sering muncul, karena saya merasa saya sudah sangat menjaga kebersihan dengan mandi rutin 2 kali sehari. Kemudian pemahamannya terhadap proses penuaan, kalau saat melakukan pekerjaan saya menyimpulkan bahwa sebenarnya pemahaman yang cukup baik terhadap proses penuaan. Jadi menurutnya klien beberapa perubahan normal memang pasti akan terjadi di setiap orang yang mengalami proses penuaan. Misalnya ubannya yang muncul, terus kehilangan fungsi pendengarannya dan ataupun penglihatannya, serta saat tua itu kita tidak akan bugar lagi, tidak seperti waktu masih muda. Kemudian selanjutnya kesehatan umum sejak 6 bulan terakhir. Klien bilang sekitar 6 bulan yang lalu klien menderita sakit pada lutut kirinya yang mengharuskannya menggunakan tongkat kayu jika melakukan aktivitas perjalanan jauh. Seperti saat ke masjid itu klien harus pakai tongkat. Kemudian saat dikaji kesehatan umum 5 tahun yang lalu, klien bilang beliau sudah lupa dengan status kesehatannya 5 tahun yang lalu. Begitupun dengan penyakit. Nur Aziza, ini bisa ditanyakan tahun lalu itu pernah sakit enggak? Kalau bisa, bagaimana cara coba kita kaji yang status kesehatan 5 tahun lalu ini? Apa bentuk? Coba. Saya bilang begini, Nars. Kita masih ingat kira-kira 5 tahun yang lalu itu sakit apa, Ki? Kayak begitu, Nars. Oke. Terus dia bilang, ya, terus? Saya lupa nih. Beliau bilang, kalau 5 tahun yang lalu itu ndak ku ingat nih, saya lupa nih kayak gitu-gitu, Nars. Oke, atau mungkin pernah ditanya, tapi dia memang tadi di awal memang dia ndak pernah ke rumah sakit atau puskesmas ya, dan lebih sering menggunakan ndak pernah tradisional ya. Oke. Daun-daunan namanya. Oke. Keberuntungannya bahwa memang kebutuhannya atau proses pencarian pelayanan kesehatannya memang Bapak ini kan kurang untuk yang pelayanan kesehatan ya. Tapi mungkin nanti sekiranya bertemu lagi dengan pasien geriatrik, menyebut 5 tahun yang lalu itu agak berat untuk diingat mereka ya. Iya sih, Ners. Iya. Jadi kalau seperti ini kira-kira kalau misalnya kita mau koreksi, bagaimana cara mengoreksi pertanyaan Tak? Mungkin pas saya tanya itu soal yang 6 bulan terakhir, sudah sebut 6 bulan sih, saya bilangnya beberapa sebelumnya apa sakit Tak? Sebelumnya apa sakit Tak? Bilang kayak begitu, Nars. Terus dia bilang yang kemarin itu saya ini bengkak lututku. Terus saya tanya, itu kira-kira kapan? Terus dia pikir-pikir nih, Nars, kayak 5 bulan, pokoknya beberapa bulan yang lalu. Jadi saya sempat tanya juga ke keluarganya yang memang tidak tinggal bersama, tapi tangga anaknya. Saya bilang, itu pakai sakit lutut, katanya pernah bengkak lututnya, tante kapan itu? Terus tahu nih, harus bilang bulan ini. Jadi kayak 6 bulan yang lalu memang lututnya itu ada pembengkakan. Oke. Tapi kalau misalnya Halo, kalau misalnya apa, Nur Aziza? Halo, hilang lagi ya. Oke. Aduh, hujan harus ini jaringan jelas. Oke, tidak apa-apa. Jadi saya coba, ini suggestion-nya saya ya, sarannya saya. Jadi kalau mengingat waktu itu kan memang agak berat nih, walaupun mungkin kita lihat, oh baru usia 64, masa sih tidak ingat. Tapi itu kan kita punya
apa namanya, ukuran kita, bukan ukuran beliau. Jadi lebih amannya setelah kita tanya mungkin sekalian SS ya, beliau itu ingat enggak peristiwa kemarin, peristiwa bulan lalu, atau peristiwa 6 bulan lalu, atau bahkan 5 tahun yang lalu, ditanyakan saja. Mungkin ada momen-momen penting ya, kalau yang muslim misalnya, puasa yang lalu, ada kita pernah sakit, itu kan mungkin kita ini sekarang kan sudah mau puasa ya, jadi kurang lebih 1 tahun yang lalu ya, atau mungkin waktu apa, momen apa, misalnya waktu corona bisa dikasih ditanya seperti itu ya. Jadi cari momen yang apa namanya, yang bisa setara dengan berapa bulan yang lalu atau tahun yang lalu atau beberapa tahun yang lalu. Dengan mengingat peristiwa, mungkin bisa mengembalikan ingatannya tentang apa yang terjadi pada peristiwa itu. Apakah beliau mengalami sakit atau tidak? Gitu. Oh, iya. Kayaknya kalau dibilang Lebaran tahun lalu atau 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu ada pernah sakit atau tidak gitu. Jadi cari momen yang bisa mengembalikan ingatannya beliau. Biasanya memang kalau saya sih pakai ukuran itu biasanya kalau puasa atau Lebaran itu beliau ingat ya, orang tua itu lansia itu ingat, atau peristiwa yang menurut dia sering dia kenang itu coba kita apa namanya, kita jadikan alat ukurnya untuk ya 5 tahun atau 2 tahun dan seterusnya ya. Nur Azizah ini beruntungnya memang karena dia apa jarang ke pelayanan kesehatan ya, dia jarang mungkin mengidentifikasi sakitnya. Jadi bisalah saya terima ini kita punya data tidak mengingat ya, mungkin tidak berkesan sekali ya, tapi kalau misalnya apa namanya, mereka yang sering kontrol kesehatannya di pelayanan kesehatan, entah itu di puskesmas, posyandu lansia, atau di rumah sakit, itu kalau dia bilang sudah tidak mengingat ini, kalau saya, apalagi dengan cara kita mengkaji tadi, saya mungkin akan saya bilang gitu ya. Oke, lanjut. Ya, baik, terima kasih. Saya lanjut. Oh ya, penyakit masa kanak-kanak. Klien bilang lupa dengan penyakit yang dialami semasa kanak-kanak. Kemudian penyakit serius kronik. Klien mengatakan tidak mempunyai penyakit serius kronik. Oke, saya penasaran bagaimana caranya kita tanyakan ini yang penyakit masa kanak-kanak. Oh iya, kalau saya itu kan bilang begini. Dulu waktu masih kecil Ki sering Ki sakit-sakit, misalnya muntaber Kika atau apa Ki gitu. Terus bilang waktu kecil itu nggak pernah Ki, tidak sakit gitu. Oke, berarti jawabannya bukan lupa, tapi jarang sakit ya, begitu ya. Tidak, dia bilang tidak pernah sakit ya. Tapi iya sebenarnya begitu sih, tapi saya pikir kayaknya anak-anak kecil dulu, anak kecil itu pasti pernah sakit, cuman mungkin lansia aku lupa. Oh, oke. Atau yang seperti ini kita bisa tanyakan ke keluarganya. Keluarganya kan biasa ada cerita-cerita oleh apa namanya, saudaranya bercerita ke anak-anaknya, bapakmu dulu masih kecil begini. Memang kalau kita minta lansia mengingat penyakit masa kanak-kanaknya, betul yang kita bilang, pasti dia lupa. Jadi tambahannya seperti itu, kita coba gali lagi informasi dari ininya ya, dari
sekelilingnya. Kayak saya misalnya, saya dapat informasi sakit yang diderita oleh bapaknya anak-anak ini ya dari keluarganya, bukan dari dia, begitu. Nah, jadi bertanya ke ke keluarga itu bisa juga menunjang pengkajiannya kita, ya. Jadi nanti tinggal ditambahkan dalam kurung, misalnya kalau misalnya kita tadi ya asumsi tidak mungkin kalau anak-anak ada penyakitnya, ya. Kalau ada rasa penasaran seperti itu, cari ke informasi ke sekeliling, ya. Kemudian biasa memang kalau penyakit masa kanak-kanak ini, ya, kita tahu betul diare, flu itu penyakit yang umum, ya. Tapi menurut saya, ini menurut saya ya, pentingnya dicantumkan penyakit masa kanak-kanak ini. Biasanya dicari penyakit yang yang entah itu menular, penyakit yang besar-besar ya, menular atau garis keturunan, atau yang bisa relapse seperti itu. Paham yang saya maksud? Penyakit menular yang ya mungkin kayak tuberkulosis, dia pernah enggak, ya? Jadi penyakit ini poin ini menurut saya ini mau dicari, ya, ini mau dicari. Kalau kayak flu batuk itu oke lah ya, demam biasa, tapi penyakit yang akan ada dampaknya di masa yang termasuk di masa tua seperti itu, ya. Misalnya tuberkulosis atau hepatitis atau apalagi kira-kira yang biasanya ada dampaknya di masa tua seperti itu. Mungkin pernah operasi dan seterusnya. Biasanya kalau menurut saya pentingnya ini ada karena untuk melihat di belakang harinya atau saat ini itu apakah ada dampak dari penyakit di masa kanak-kanaknya dia. Bisa kita pahami. Itu pendapatnya saya. Lanjut. Baik, selanjutnya trauma fisik atau psikis. Klien ini tidak pernah mengalami trauma. Kemudian perawatan di rumah sakit itu klien bilang tidak pernah dirawat di sakit. Kemudian riwayat operasi, apalagi tidak ada riwayat operasi dibawa lagi karena belum ada satu obstetris kan, karena klien ini seorang laki-laki. Ya, berikut adalah obat-obatan. Jadi klien mengatakan tidak menggunakan obat-obatan medis, hanya obat dari dedaunan yang diracik sendiri. Nah, saya dapat info kalau salah satu daun yang digunakan adalah daun gelinggang. Nah, daun gelinggang ini biasanya digunakan sebagai obat klien mengatakan daun gelinggang digunakan untuk mengurangi gatal yang dirasakan pada kulitnya. Caranya dengan menumbuk daun gelinggang bersama garam secukupnya, lalu dioleskan pada kulit yang mengalami gatal. Ini digunakan pada saat klien merasa gatal. Nah, tidak ada instruksi dari dokter, dan ada tanggal resepnya juga. Selanjutnya, masalah-masalah berkaitan dengan konsumsi obat. Klien mengatakan tidak mempunyai keterbatasan dalam menggunakan obat. Klien bisa mendapat dengan mudah bahan-bahan yang akan digunakan sebagai obat. Kemudian, klien mengatakan tidak ada efek samping dari obat. Kalau cara Nur Aziza, cara tak bertanya untuk riwayat alergi bagaimana? Halo. Nur Aziza, cara tak bertanya tentang riwayat alergi itu pertanyaannya seperti apa? Kalau masalah alergi itu saya tanyakan begini, Nurse.
alergi itu kan sebenarnya macam-macam. Nah, saya tanyakan, ada sebenarnya saya tidak gunakan bahasa yang lain sih, nurse. Saya menggunakan alergi yang kayak ada alergi tak, misalnya makan ini terus gatal-gatal ki, atau cium ini terus berki kayak begitu, nurse. Oke, tapi kita bisa pastikan bahwa lansianya paham dengan kata alergi ya? Ragu. Iya, dengan bahasa alergi. Oke, kalau lansianya paham, apalagi kalau pendidikannya tinggi, biasanya oke. Tapi kalau tidak, ya ini kita harus spesifikkan lagi pertanyaan kita terkait dampak alergi. Dan di sini memang membutuhkan pengetahuan yang luas dari kita, ya. Sebagai perawat, alergi itu sebenarnya apa jenis-jenisnya, kemudian bahan-bahan apa saja yang biasa menimbulkan, kemudian bentuk ya setelah mengkonsumsi ataupun merasakan atau terkena alergen itu apa dampaknya, itu harus kalian tahu dulu, baru kemudian bisa mengantarkan klien itu memahami lebih jauh masalah alergi ya, dan menjawab sesuai dengan kenyataan yang ada. Jadi ini saya cuma ingatkan ke semua, refleksi kembali apakah ketika mengkaji itu kita sudah menggunakan bahasa dengan bahasa yang dipahami oleh klien atau tidak. Itu untuk semua aspek pengkajian. Gitu. Oke, saya mau tanya, jam 1 kalian ada kuliah ya? Iya, ada nurse KIP. Berarti kita percepat, Nur Aziza ya. Berarti Nur Aziza saja dulu yang dibahas. Nanti sisanya kita lihat lagi kalau ada kesempatan untuk ini ya. Entah selesai kalian kuliah atau bagaimana, atau kalau misalnya semua dirasa apa yang saya sampaikan pada Nur Aziza ini sudah mencukupi, oke, tidak usah kita agendakan lagi. Ya, silakan dilanjut, Nur Aziza. Ya, baik teman-teman, di bagian riwayat alergi ini kan saya bilang tidak ada riwayat alerginya, baik itu dari obat-obatan, makanan, ataupun alergi lain. Selanjutnya nutrisi. Nah, ini pagi hari klien itu sarapan dengan segelas kopi dan buah-buahan seperti pisang. Nah, saya juga memang melihat beberapa kali kunjungan pengkajian itu, saya lihat di mejanya klien itu tidak pernah hilang pisang. Ada pisang, kadang pisang kecil, kadang pisang besar, karena memang beliau bilang itu adalah sarapan itu, dan saya suka makan pisang. Nah, selanjutnya pada saat makan siang, klien bilang makanannya itu kayak makan biasa, nasi, ikan, dan sayur, dan menu ini juga biasanya dikonsumsi pada saat malam hari, pada saat makan malam. Next. Badan itu saya tidak lakukan pengkajian karena memang tidak ada alat yang memungkinkan, tapi saat saya bertanya kepada klien, kira-kira menurut Kak sebelumnya berapa waktu yang lalu dengan hari ini ada perubahan berat badan tak? Dan beliau bilang tidak ada, Ji. Kurasa peningkatan ataupun penurunan biasa Ji. Gitu. Selanjutnya frekuensi makan. Bisa kita pakai kosakata. Kalian bilang ya, kita pakai kata kosakata berat badannya. Iya, berat betul nurse. Berat. Ya. Saya suka tadi kita bilang kita bandingkan yang kita rasa apa ya. Ada mungkin suggestion saya, kita apa yang kita rasakan, semakin kurus kah atau semakin gemuk kah atau bagaimana, itu salah satu pertanyaan yang bisa kita pancing lagi kalau kita masih penasaran. Iya, lanjut. Frekuensi makannya, klien bilang porsi makannya itu tidak terlalu banyak, frekuensi makannya teratur dan selalu dihabiskan.
klien juga bilang tidak banyak mengalami masalah yang mempengaruhi masukan makanan. Itu saja yang berubah adalah porsi makannya, karena klien itu merasa selalu cepat merasa kenyang. Berikut adalah kebiasaan-kebiasaannya. Klien bilang kebiasaannya itu sebelum makan harus selalu baca doa, baca bismillah. Kemudian pada saat makan tidak boleh bicara, dan setelah makan mengucapkan alhamdulillah. Next. Mungkin kalau saya melihat item makan tadi, kebiasaan yang perlu juga kita pertimbangkan itu makannya pakai apa, pakai sendok ya atau pakai tangan. Nah, kayaknya itu bisa mempengaruhi ya. Nah, ini oke, yang seperti ini kan kita lihat dari aspek ritualnya dia ya. Saya tidak salahkan dia, tapi apa namanya, dia makannya pakai sendok atau pakai tangan ya, mencuci tangan atau tidak kan, yang itu yang kalau kita spesifikkan ke masalah kesehatan ya. Nah, kalau yang ini ya, saya tidak salahkan ini, tapi kita selalu ingat ya bahwa tujuan kita mengkaji itu mencari celah masalah ya, atau perilaku yang berisiko untuk masalah kesehatannya. Jadi adik-adik sebenarnya kalian bisa mengembangkan jauh lebih sempurna instrumen yang ada di sini ya, tetapi kita harus tahu tujuan akhir kita adalah mendapatkan informasi yang ada kaitannya dengan masalah kesehatan ya. Tentu saja pendekatan kita ya sebelum kuratif berarti ada promotif preventif, maka kita harus tahu persis hal-hal apa saja, kebiasaan-kebiasaan apa saja yang bisa menimbulkan masalah kesehatan. Ini aspek pencegahan. Kemudian yang lain, kebiasaan-kebiasaan apa saja yang bisa meningkatkan status kesehatannya klien, atau dalam hal ini bisa meningkatkan wellness-nya atau kesejahteraannya. Nah, itu apa namanya, beberapa yang mungkin saya ingatkan ke semua lah ya. Selalu fokus bahwa apa yang kita cari ini adalah celah yang bisa menimbulkan masalah kesehatannya klien atau hal yang bisa meningkatkan kesehatannya klien. Ya, lanjut. Baik, terima kasih Nars. Selanjutnya adalah duet keluarganya. Nah, teman-teman bisa lihat ini gambarnya jelek. Ya, yang pertama, klien itu mengetahui nama kakek dan neneknya, serta saudara ayah dan ibunya yang sudah meninggal, tapi memang tidak tahu apa penyebab kematiannya. Terus klien merupakan anak kedua dari 6 bersaudara. Saudara pertamanya itu katanya masih hidup dan tinggal di Kalimantan. Saudara ketiganya masih hidup dan tinggal di Sinjai. Saudara keempatnya sudah meninggal, tapi klien kurang mengetahui apa penyebab meninggalnya. Kemudian saudara kelimanya itu meninggal karena penyakit jantung. Oke, sambil menunggu Nur Aziza, adik-adik, saya sih berharap ya, kalau mampu diingat, itu umur itu penting untuk dicantumkan, ya. Kalau diingat. Oh, umur saudara-saudaranya, Nars? Iya, termasuk bahkan yang meninggal pun kita mesti tahu ya. Itu kalau kita apa namanya, dia meninggal di usia berapa, begitu kalau masih diingat. Ya, itu penting juga kalau jadi kita bisa kalau menyebutkan meninggalnya di usia yang misalnya dewasa ya atau anak-anak, kita bisa gali apakah ada masalah kesehatan sebelum meninggalnya atau apa. Jadi memancing bertanya tentang umur ini sebenarnya memancing apa namanya, penggalian informasi tentang apa yang terjadi di masa lalu yang dia ingat. Tentu kalau kita bicara apa yang terjadi masa yang lalu kaitannya dengan silsilah keluarganya, kita cari potensi masalah dari aspek genetik atau mungkin bisa saja penyakit menular yang diturunkan ya karena mungkin ya, interaksi dan seterusnya. Dari situ sebenarnya ini mencari informasi dalam hal silsilah keluarga ini banyak yang bisa kita dapatkan kalau kita pandai menggali. Gitu. Ya. Bisa dilanjutkan ya. Jadi berikutnya kalau kalian mampu cari usia ya. Ya, lanjut. Yes.
Klien ini memiliki 7 anak yang semuanya masih hidup dan sudah menikah. Next. Oke, anak-anaknya bagus kalau Bawa lagi. kalau ditahu usianya. Ya. Umur. Oh iya. Iya. Nah, saya lakukan kajian tanda-tanda vital. Penapasannya itu ada 20 kali per menit, nadinya 70 kali per menit. Tekanan darahnya itu 150/100, tapi saya tidak lakukan pengukuran suhu karena memang alat yang tidak memadai. Selanjutnya di ada data, jadi tidak ada perdarahan ataupun memar, pembakaran kelenjar limfe juga tidak ada, anemia juga. Saya tanya, bagaimana cara mengakses pembengkakan kelenjar limfe, anemianya? Pembengkakan kelenjar limfe dan anemianya, bagaimana cara mengkaji? Atau yang lain? Iya. Saya nurse. Fadila, bagaimana cara Kalau pertama tuh kalau pendarahan atau memang itu saya bilang kan, nih ada nuta, ada yang kayak biru-biru atau lebam di tubuh tak, bilang ada di pahanya kayak seperti dicubit. Masalah itu. Kalau yang limfe? Kalau limfe biasanya saya bisa kita raba bagian leher ini yang di bagian bawah dagu. Nah, saya praktekkan, kemudian dia bersama cucunya itu dia pegang-pegang nih bagian bawahnya, kemudian nih ada kita rasa kayak benjolan-benjolan yang kecil-kecil atau besar-besar, katanya tidak ada, Ji. Oke, anemianya? Anemianya itu saya di bagian mata itu bagian apa? Di bagian bawah matanya saya tarik ke bawah, nih bisa kita tarik ke kelopak mata yang bagian bawah ini. Saya lihat warnanya nih warna pink. Jadi ini kita tidak anemia aja nih. Kalau warna orange itu kita anemia. Setelah itu saya lihat lagi bukunya. Saya lihat, saya tekan selama beberapa detik. Setelah itu kembali sekitar 2-3 detik. Yang nek ini bagus ini kata mengalir. Jadi anemia aja nih itu. Cara mengkaji itu kita lewat daring atau kita ada di tempat? Ada di tempat, nah. Oke. Jadi yang saya pahami ya terlepas dari kita sedang pandemi ya, oke lah kita bisa ini ya. Tapi kalau kita pengkajian itu kan ini sebenarnya head to toe ya, yang di gerontik kita memang harus melakukan kita assess sendiri ya. Ada enggak cek kelenjar limfe itu di bagian mana saja, baru kita cek. Nah ini yang apa namanya ya beberapa kali mengalami hospitalisasi anak ya, bukan saya. Tidak pernah itu perawat mengkaji head to toe. Itu saya sangat sesalkan. Ya, padahal sudah diajar ya. Kalian sudah belajar kan head to toe pengkajian? Iya, nurse. Instruksinya kemarin nurse Cita katanya usahakan meminimalkan sentuhan. Ya, saya bilang ini terlepas daripada kondisi ini ya. Yang harus kalian ingat ya, itu betul-betul kita harus lakukan ya, cek dari rambut sampai di ujung kaki. Tuh. Jangan cuma ditanya, toh? Ini saya cuma ingatkan saja kalau kita tidak pandemi itu yang kita lakukan. Ya. Olehnya itu kita harus pastikan kalau misalnya di sini diakses kelenjar limfe, kalian ingat kembali ya, kelenjar limfe itu di mana letaknya, ya, apa kondisi patologis yang terjadi ketika terjadi pembengkakan kelenjar limfe. Itu dengan mengetahui itu kalian bisa mengerti betapa urgent itu mengkaji setiap poin yang ada di sini. Ya. Jadi saya cuma ingatkan saja semua ya, kalau misalnya
belum sesuai dengan apa yang seharusnya, terlepas dari kondisi pandemi ya, oke kita minimalkan kontak, tapi ingat kalau kondisi sudah tidak pandemi ya, betul-betul harus jangan cuma ditanya-tanya, tapi betul-betul kan inspeksi sifatnya ya, inspeksi. Ada juga auskultasi, betul-betul harus diauskultasi. Ada persekusi, betul harus dipersekusi ya, jangan cuma lihat-lihat saja dan ditanya-tanya saja. Oke, dibilang ada masalah privasi misalnya ya, kita sampaikan bagaimana cara untuk aspek privasi ini ya. Mungkin minta kalau yang bukan mahram, misalnya minta yang perawatnya yang sesuai dengan mahram muhrim, yang sesuai dengan jenis kelaminnya. Atau misalnya kalau tidak percaya diri ya minta ditemani sama keluarganya kalau ragu, kalau hanya perawat yang ada di situ. Gitu. Jadi saya cuma ingatkan saja ini mumpung ya. Mumpung sebentar lagi kalian skripsi dan akan masuk profesi, ingat baik-baik ini ya, kita harus betul-betul mengkaji, jangan cuma ditanya-tanya. Dan fenomena yang saya lihat begitu di rumah sakit, boro-boro mau datang, dia perawat itu cuma datang saat visit dokter atau saat menyuntik atau saat memang dipanggil. Tapi inisiatifnya sepanjang ini ya, inisiatifnya untuk pengkajian head to toe itu hampir tidak ada. Kayaknya tidak pernah selama menjalani proses hospitalisasi. Ini sayang sekali ya. Jadi bagaimana kita bisa menemukan masalahnya klien kalau kita tidak mengkaji? Gitu. Oke, lanjut. Katanya e-nurse hilang jaringannya. Oh iya. Jadi atau sambil tunggu Aziza, apa yang kalian rasakan? Mungkin bisa diturun saja ini share screen-nya, turun-turun lagi setelah hemopoietik. Kita lihat poin apa yang apalagi yang dicek untuk kepala. Kalau kalian ada kesulitan enggak untuk cek ininya, kepala, leher, mata? Tidak ada? Oke, coba turun lagi sedikit. Kalau kabur ini bagaimana caranya kalian assess? Kalau saya kan bawa format pengkajian kertas, terus saya perlihatkan itu tulisannya, Nek bisa kita lihat ini. Nah, dia bilang sudah bisa jadi lihat, bisa jadi lihat. Oke, yang kalian tahu untuk pengkajian mata seperti apa sebenarnya? Pakai apa? Pemeriksaannya visus kan ya? Iya, nurse yang itu yang Snellen chart, Snellen chart itu. Jadi yang seperti itu yang saya maksudnya di sini kita tidak oke, mungkin di sini kabur, tidak ada. Apa indikatornya? Apakah mengeceknya itu sesuai dengan jarak yang di SOP yang ditetapkan untuk mengecek orang apakah kabur atau tidak ya, dalam jarak sekian kan? Ada orang yang rabun dekat, ada orang yang rabun jauh. Bagaimana caranya mengecek itu kalau tidak ada ya alat-alat itu ya? Ini saya ingatkan saja ya. Untuk diplopia, bagaimana cara mengeceknya? Plotter, itu bagaimana cara mengeceknya? Kalau yang kalian pahami apa? Plotter dengan diplopia ini apa? Ini kebetulannya saya pernah ikut pelatihan ya spesialisasi mata, makanya saya fokusnya di sini. Pasti kalau orang yang lihat orang yang paliatif itu akan fokus juga mungkin kalau untuk yang bagian leher, benjolannya, masanya itu bagaimana bentuknya, geraknya, apakah ada sakit atau tidak, pasti akan fokus ke situ. Saya kebetulannya di bagian mata.
Nah, saya bertanya floater dan diplopia ini bagaimana caranya kalian mengidentifikasi? Iya, bagaimana itu floater? Bagaimana itu diplopia? Fotofobia. Kalau saya nurse yang floaternya, kan itu floater nurse kayak ada kayak ada bintik-bintik kalau melihat jadi saya Floater. tanya. Floater bahasa Inggris, float. Apakah itu float? Kalau diplopia apa, Alfia? Terbayang-bayang. Kayak terbayang-bayang nurse. Bayangnya berapa? 2. Oke. Bagaimana cara kita bicara? Nek, bagaimana cara tanya ini diplopia? Saya tanya nurse, bilang, kan saya itu hari pegang pulpen. Jadi saya tanya nurse, Nek, ini pulpen berapa dilihat? 1 Ki atau berbayang-bayang Ki kelihatannya? Begitu. Oke, lumayan lah ya. Kebetulannya juga saya pernah pelatihan mata, makanya saya fokus di sini. Tapi saya minta, ini karena kita sudah azan ya, dan kalian juga akan ini ya, akan kuliah jam 1. Saya minta kalian buka kembali, lihat kembali ini pengkajian tak, terus refleksi ya. Apa yang saya harus lakukan sebenarnya? Yang kemarin itu sudah betul enggak saya punya pengkajian ya? Dari refleksi itu, kalau kalian merasa kayaknya saya belum bisa mengakses dengan benar dan merasa tidak mendapatkan referensi untuk mengetahui cara mengakses yang benar, kalian bisa komentar di grup ya. Tanya, nurse, yang ini sebenarnya pengkajiannya seperti apa? Ya. Jadi semua seperti itu saya minta ya. Jadi bukan cuma Nur Aziza, semua yang hadir dan yang tidak hadir juga coba refleksi kembali. Ini kita pengkajiannya udah benar atau bagaimana? Ya. Atau bahkan mungkin masih ragu bagaimana apakah cara saya sudah benar, sudah sesuai referensi atau seperti apa. Ya, atau mungkin sudah sesuai referensi tapi masih ragu. Nah, saya kesulitan dengan bentuk pertanyaan ini kalau ke nenek-nenek ya. Jadi bisa itu di komentar saja di grup sambil berjalan ya. Kan ada 1 pekan ya untuk memperbaiki kembali pengkajian, betul ya? Itu yang saya tangkap di grup atau bagaimana? Ya, nurse revisinya. Oke, jadi waktu kita panjang nih ya. Sambil lalu saja di WA ya, setelah kalian refleksi, nurse ini saya masih kurang. Bagaimana? Apa suggestion tak? Ya, gitu. Bisa dipahami? Paham. Oke, saya bertanggung jawab untuk memastikan kalian ber-10 itu paham terkait dengan kajian ini. Jadi keluarannya kalian sudah bisa mengkaji ya secara mandiri. Maka keraguan-keraguan itu harus diselesaikan sekarang juga ya selama 1 pekan. Ya. Oke, kita cukupkan dulu untuk kalian juga bisa beristirahat, sholat, makan, dan lanjut kuliah ya. Sifatnya kita sudah masuk ke diskusi tidak langsung ya atau asinkronis ya, silakan langsung komentar saja di WA ya. Oke, saya akhiri saja pertemuan kita hari ini dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Nurse. Sama-sama.